Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu, ada Aginia Asari, Kamelisa Nugraheni, Dinar Sri Rustiana, Intan Pratiwi Hadiati, dan Melani Ambersari. Kami akan memaparkan tentang pentingnya pemahaman konsep dasar evaluasi pembelajaran SD bagi guru di era 4.0. Selamat menyimak. Pengertian evaluasi pembelajaran dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, evaluasi pembelajaran adalah proses sistematis yang dilakukan oleh pendidik untuk memantau kemajuan peserta didik dan dilakukan secara profesional, berkelanjutan, dan menyeluruh. Evaluasi ini mencakup aspek kognitif, afektif, dan juga psikomotorik untuk mengukur pencapaian peserta didik terhadap standar nasional pendidikan, dengan tujuan memberikan masukan bagi perbaikan proses pembelajaran dan sebagai bentuk akuntabilitas kepada masyarakat. Dari uraian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwasannya evaluasi pembelajaran adalah proses sistematis yang dilakukan untuk menilai efektivitas pembelajaran yang sedang berlangsung. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan penentu tujuan evaluasi pembelajaran, yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada tujuan evaluasi hasil pembelajaran yang berfokus pada penentu atau perbaikan keefektifan hasil pembelajaran. Ini melibatkan penilaian terhadap pencapaian siswa setelah proses pembelajaran, misalnya melalui tes atau proyek, lalu mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan untuk meningkatkan hasil pembelajaran yang akan mendatang. Yang kedua, ada tujuan evaluasi proses pembelajaran yang bertujuan untuk menentukan atau memperbaiki keefektifan proses pembelajaran itu sendiri. Evaluasi ini melibatkan bagaimana pembelajaran berlangsung, termasuk metode pengajaran, interaksi di kelas, dan penggunaan sumber daya untuk memastikan prosesnya optimal dan mendukung pencapaian tujuan pembelajaran. Yang ketiga, ada tujuan evaluasi masukan pembelajaran yang bertujuan untuk menentukan atau memperbaiki keefektifan masukan pembelajaran. Ini mencakup penilaian terhadap faktor-faktor awal yang mempengaruhi pembelajaran seperti kurikulum, fasilitas, kualitas guru, dan materi ajar untuk memastikan semua elemen pendukung pembelajaran sudah memadai dan efektif. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dinar. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis evaluasi pembelajaran dan tantangan yang dihadapi pendidik dalam melaksanakan evaluasi di era revolusi industri 4.0. Evaluasi pembelajaran sangat penting untuk memastikan bahwa proses belajar berjalan efektif dan tujuan pendidikan bisa tercapai. Menurut Scriven, Bloom, dan Staffelbeam, evaluasi yang baik tidak hanya menilai hasil akhir, tetapi juga harus memperhatikan kesiapan awal, pelaksanaan, serta dampak pembelajaran agar dapat meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Nah, di sini jenis-jenis evaluasi pembelajaran terdiri dari yang pertama, evaluasi formatif, yang kedua, evaluasi sumatif, yang ketiga, evaluasi input, yang keempat, evaluasi proses, dan yang kelima, evaluasi hasil. Nah, mari kita pelajari satu persatu jenis evaluasi ini. Yang pertama adalah evaluasi formatif. Evaluasi ini dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Tujuannya adalah untuk memantau perkembangan peserta didik, memberikan umpan balik, dan memperbaiki strategi pembelajaran secara langsung dan berkesinambungan. Contohnya, ada kuis harian, tanya jawab, atau diskusi yang bisa membantu guru untuk memahami sejauh mana materi yang diberikan sudah bisa dipahami oleh siswa. Yang kedua adalah evaluasi sumatif. Evaluasi ini dilakukan di setiap akhir periode pembelajaran, seperti akhir semester atau akhir tahun ajaran. Fokusnya di sini adalah untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik setelah proses pembelajaran selesai. Misalnya,
ujian akhir semester, penilaian di akhir proyek, atau laporan hasil belajar. Jenis evaluasi pembelajaran yang ketiga adalah evaluasi input. Evaluasi input adalah evaluasi yang berfokus pada sumber daya dan kondisi awal yang dimiliki sebelum proses pembelajaran dimulai, termasuk sarana prasarana, kesiapan guru, kurikulum, serta kondisi peserta didik. Tujuannya adalah untuk menilai kesiapan awal, baik dari sisi guru, peserta didik, kurikulum, maupun sarana prasarana yang tersedia. Di sini, dengan kata lain, kita bisa memastikan bahwa semua sumber daya siap untuk mendukung proses belajar mengajar. Contohnya, kita bisa mengecek ketersediaan laboratorium atau kesiapan perangkat digital yang akan kita gunakan untuk melakukan pembelajaran yang berbasis teknologi. Untuk jenis evaluasi yang keempat adalah evaluasi proses. Evaluasi proses adalah evaluasi yang dilakukan selama pembelajaran berlangsung, tetapi lebih menekankan pada cara dan kualitas pelaksanaan pembelajaran, bukan hanya perkembangan peserta didik. Evaluasi ini dilakukan selama pembelajaran berlangsung, namun berbeda dengan evaluasi formatif. Kalau evaluasi formatif fokus pada perkembangan siswa, evaluasi proses lebih menekankan pada cara dan kualitas pelaksanaan pembelajaran itu sendiri. Misalnya, guru mengobservasi saat mengajar, adanya supervisi pembelajaran, atau guru bisa melakukan penilaian keaktifan siswa dalam diskusi kelompok. Jenis evaluasi pembelajaran yang kelima adalah evaluasi hasil. Evaluasi hasil adalah evaluasi yang berfokus pada output akhir atau pencapaian tujuan pembelajaran setelah proses selesai. Hasil yang dievaluasi bisa berupa nilai akademik, perubahan perilaku, maupun keterampilan yang diperoleh. Contohnya, nilai rapot, hasil ujian nasional, atau adanya portofolio hasil keterampilan siswa. Nah, teman-teman, kelima jenis evaluasi ini saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan dalam proses evaluasi pembelajaran. Jika diterapkan dengan tepat, guru dapat meningkatkan kualitas pembelajaran, kemudian bisa memastikan tujuan tercapai, dan memberikan manfaat yang optimal bagi peserta didik. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang prinsip evaluasi pembelajaran. Prinsip evaluasi pembelajaran ada 5. Yang pertama, kontinuitas. Yang kedua, komprehensif. Yang ketiga, objektivitas. Yang keempat, kooperatif. Dan yang kelima adalah praktis. Prinsip evaluasi pembelajaran yang pertama adalah prinsip kontinuitas, di mana evaluasi itu dilakukan secara terus-menerus atau kontinu dari satu kegiatan ke kegiatan berikutnya untuk melihat perkembangan belajar peserta didik. Lalu untuk yang kedua, prinsip komprehensif, di mana evaluasi ini dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh aspek yang dimiliki oleh peserta didik, baik itu dari segi kognitif atau pengetahuan, yang kedua adalah dari aspek afektif atau sikap, dan yang ketiga adalah aspek psikomotor atau keterampilan. Prinsip evaluasi pembelajaran yang ketiga adalah prinsip objektivitas, di mana evaluasi dilakukan secara adil tanpa melihat subjektivitas penilai guru. Data yang digunakan oleh evaluasi didasarkan pada data yang sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Yang keempat adalah prinsip kooperatif, di mana evaluasi dilakukan dengan melibatkan semua pihak seperti murid, wali murid, guru, serta kepala sekolah. Selanjutnya, prinsip yang kelima adalah prinsip praktis. Evaluasi dilakukan dengan menekankan kemudahan dalam penggunaan instrumen dan pelaksanaannya. Asumsi evaluasi pembelajaran. A. Konstruk psikologis dan pendidikan itu ada. Asumsi bahwa konstruk psikologis dan pendidikan itu ada merupakan fondasi penting dalam evaluasi pembelajaran. Konstruk psikologis merujuk
pada atribut atau karakteristik mental yang tidak dapat diamati secara langsung seperti pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Sementara itu, konstruk pendidikan berkaitan dengan tujuan dan hasil pembelajaran yang ingin dicapai. B. Konstruk psikologis dan pendidikan dapat diukur. Asumsi bahwa konstruk psikologis dan pendidikan dapat diukur merupakan prinsip penting dalam evaluasi pembelajaran. Meskipun konstruk ini bersifat abstrak dan tidak dapat diamati secara langsung, diasumsikan bahwa konstruk tersebut dapat diukur melalui berbagai metode dan instrumen evaluasi. C. Pengukuran konstruk tidak sempurna. Asumsi bahwa pengukuran konstruk tidak sempurna merupakan pengakuan bahwa proses pengukuran dalam evaluasi pembelajaran memiliki keterbatasan dan ketidakpastian. D. Ada berbagai cara mengukur konstruk. Asumsi bahwa ada berbagai cara mengukur konstruk dalam evaluasi pembelajaran mengakui bahwa tidak ada satu metode pengukuran yang sempurna untuk semua situasi. E. Semua cara memiliki kelebihan dan kekurangan. Asumsi bahwa semua cara memiliki kelebihan dan kekurangan dalam evaluasi pembelajaran mengakui bahwa tidak ada metode pengukuran yang sempurna. Setiap metode memiliki kelebihan dan kekurangan yang perlu dipertimbangkan. F. Penilaian harus menggunakan berbagai sumber informasi. Asumsi bahwa penilaian harus menggunakan berbagai sumber informasi dalam evaluasi pembelajaran menekankan pentingnya memperoleh informasi yang komprehensif dan akurat tentang konstruk yang diukur. G. Cara mengembangkan tes dapat digunakan untuk non-tes. Asumsi bahwa cara mengembangkan tes dapat digunakan untuk non-tes dalam evaluasi pembelajaran menunjukkan bahwa prinsip-prinsip pengembangan tes dapat diterapkan pada instrumen evaluasi lainnya seperti kuesioner, skala penilaian, atau observasi. H. Penilaian memberikan informasi yang membantu pendidik membuat keputusan pendidikan lebih baik. Asumsi bahwa penilaian memberikan informasi yang membantu pendidik membuat keputusan pendidikan lebih baik menekankan pentingnya penilaian dalam proses pembelajaran. I. Penilaian dapat dilakukan dengan cara adil. Asumsi bahwa penilaian dapat dilakukan dengan cara adil yaitu menekankan pentingnya memastikan bahwa proses penilaian dilakukan secara objektif, transparan, dan tidak memihak. J. Pengujian dan penilaian menguntungkan lembaga pendidikan dan masyarakat keseluruhan, yaitu menekankan pentingnya evaluasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Pentingnya pemahaman evaluasi pembelajaran bagi guru SD. Yang pertama, menilai keberhasilan dan ketercapaian tujuan pembelajaran. Melalui hasil evaluasi pembelajaran, guru dapat mengetahui sejauh mana pemahaman peserta didik terhadap materi yang diajarkan, serta mengetahui bagaimana ketercapaian tujuan pembelajaran. Yang kedua, yaitu mengidentifikasi kelemahan pembelajaran. Melalui hasil evaluasi pembelajaran, guru dapat mengidentifikasi aspek-aspek yang masih dianggap lemah dalam suatu pembelajaran. Misalnya, seperti kedalaman materi, metode, strategi, atau bahkan ketika dalam pengelolaan kelas. Yang ketiga, evaluasi pembelajaran sebagai dasar pengambilan keputusan. Hasil dari evaluasi pembelajaran menjadi data penting bagi guru untuk mengambil keputusan yang tepat, seperti dalam keberlanjutan program pembelajaran, pemberian bantuan khusus kepada peserta didik, penyusunan rencana tindak lanjut, atau bahkan dalam pelaporan hasil belajar peserta didik.
Yang keempat, perbaikan berkelanjutan. Hasil evaluasi pembelajaran digunakan sebagai dasar untuk perbaikan berkelanjutan program pembelajaran. Hal ini untuk memastikan peningkatan kualitas pembelajaran, baik dengan penyesuaian pembelajaran sesuai dengan kondisi peserta didik maupun dengan strategi baru yang lebih relevan dan juga efektif. Nah, selanjutnya pembelajaran di era 4.0. Nah, ada beberapa aspek yang penting yang dilakukan di pembelajaran 4.0. Nah, yang pertama itu ada pembelajaran independen. Pembelajaran independen itu seperti kegiatan pembelajaran dapat dilakukan di lokasi dan waktu yang fleksibel. Lalu pembelajaran lebih bersifat individual dan berbasis proyek, dan siswa didorong untuk lebih aktif dalam berpartisipasi untuk revisi kurikulum. Lalu guru sebagai peran fasilitator saja begitu. Lalu yang kedua ada pembelajaran kontekstual yang menekankan pada proses keterlibatan siswa secara penuh untuk menemukan materi yang dipelajari, lalu menghubungkan materi dengan situasi dengan kehidupan yang nyata, lalu mendorong siswa untuk dapat menerapkan dalam kehidupan mereka sehari-hari begitu. Lalu yang ketiga ada pembelajaran inovatif. Nah, pembelajaran inovatif itu menggunakan teknologi digital seperti alat bantu audio video, melakukan brainstorming, belajar di luar kelas, dan membuat role play. Lalu mendorong penemuan ide-ide baru untuk menggunakan permainan seperti puzzle atau game. Nah, bisa juga menggunakan teknologi seperti voice threads, blogging, atau sosial bookmarking, podcast, seperti itu. Nah, di era pembelajaran 4.0 ini juga guru diharapkan memiliki kompetensi seperti kompetensi menyelenggarakan pembelajaran berbasis internet seperti itu. Lalu kompetensi untuk komersialisasi teknologi atau bisa juga kompetensi dalam globalisasi. Di era revolusi industri 4.0, pendidik dihadapkan pada berbagai tantangan dalam melaksanakan evaluasi pembelajaran. Tantangan ini muncul seiring pergeseran dari evaluasi yang tradisional menuju evaluasi yang berbasis teknologi digital. Tantangan yang pertama terdapat tantangan tentang kompetensi digital. Banyak guru yang belum memiliki keterampilan teknologi yang memadai. Bahkan, sebagian masih enggan beradaptasi dengan perubahan ini. Padahal, profesionalisme guru kini menuntut pembelajaran dan pengembangan diri yang berkelanjutan. Yang kedua, tentang masalah kesenjangan infrastruktur juga menjadi hambatan yang cukup besar. Di banyak daerah, akses internet dan perangkat teknologi masih sangat terbatas. Sementara sarana prasarana di sekolah belum memadai untuk mendukung evaluasi digital. Yang ketiga, dari sisi metode evaluasi. Guru dituntut beralih dari penilaian yang hanya fokus pada aspek kognitif menuju evaluasi yang lebih komprehensif. Ini termasuk memanfaatkan big data untuk memantau perkembangan peserta didik serta menyesuaikan evaluasi dengan kurikulum berbasis keterampilan abad 21. Selanjutnya ada tantangan terkait etika dan keaslian. Kemudahan akses teknologi membuka peluang terjadinya kecurangan akademik. Sementara ketergantungan pada teknologi dapat mengurangi interaksi sosial antara guru dan siswa. Oleh karena itu, penguatan etika digital menjadi hal yang sangat penting. Kemudian masalah terakhir atau tantangan yang terakhir adalah dukungan dan kolaborasi yang juga memegang peranan penting. Guru memerlukan pelatihan, kebijakan yang mendukung, serta kerjasama yang erat dengan pihak sekolah, pemerintah, dan orang tua untuk mewujudkan evaluasi pembelajaran yang efektif dan relevan dengan perkembangan zaman. Dengan memahami tantangan-tantangan ini, pendidik dapat lebih siap dalam menghadapi perubahan dan menciptakan evaluasi yang bermakna bagi peserta didik. Tuntutan masyarakat dan orang tua, pendidik juga menghadapi tantangan dari tuntutan orang tua dan masyarakat yang ingin memastikan anak-anak mereka siap menghadapi era digital. Hal ini menuntut kolaborasi yang kuat antara sekolah dan keluarga.
Dalam melaksanakan evaluasi pembelajaran, tentunya guru pasti akan menghadapi beberapa tantangan. Tantangan tersebut disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama adalah keterbatasan waktu yang dimiliki oleh guru. Yang kedua, sumber daya yang terbatas. Yang ketiga, beban administrasi guru yang terlalu banyak. Yang keempat, guru kurang memahami dalam menggunakan dan membuat instrumen evaluasi. Selanjutnya, guru kesulitan dalam mengelola kelas yang terlalu beragam karena jumlah murid yang terlalu banyak, kemampuan murid yang berbeda-beda, sehingga hal tersebut membuat guru kesulitan dalam melaksanakan evaluasi pembelajaran. Selanjutnya, ketidaksesuaian antara kurikulum serta yang terjadi di lapangan. Yang terakhir adalah perubahan teknologi digital yang memerlukan adaptasi baru dalam kegiatan evaluasi pembelajaran. Berikut ini adalah solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi tantangan. 1. Peningkatan kompetensi digital guru, yaitu dengan pelatihan bertahap, dimulai dari kemampuan yang paling dasar hingga mahir. Kemudian adanya sertifikasi, yaitu sertifikasi profesional diberikan kepada guru yang telah berhasil menyelesaikan pelatihan. Hal itu dilakukan sebagai motivasi untuk menambah motivasi guru. Kemudian ada pengimbasan. Syarat lulus pelatihan adalah dengan melakukan pengimbasan. Dengan adanya pengimbasan, otomatis makin banyak guru yang meningkat kompetensi digitalnya. Kemudian yang kedua, mengatasi kesenjangan infrastruktur dan teknologi. Infrastruktur yang tidak merata bisa menjadi hambatan yang utama. Solusinya adalah mengoptimalkan teknologi sederhana yang bisa diakses melalui telepon pintar, seluler. Kolaborasi dengan sektor swasta, yaitu menjalin kemitraan dengan perusahaan teknologi atau provider internet untuk mendapatkan akses internet atau perangkat dengan harga yang terjangkau. Penyediaan laboratorium komputer. Hal itu sangat penting untuk menunjang kompetensi, untuk mengatasi kesenjangan infrastruktur teknologi. Yang ketiga ada adaptasi pergeseran metode dan instrumen evaluasi. Revolusi industri 4.0 menuntut metode evaluasi yang lebih relevan dan autentik. Solusinya bisa dengan evaluasi berbasis proyek, yaitu guru melakukan evaluasi melalui proyek atau portofolio digital. Kemudian ada pemanfaatan AI, dan selanjutnya ada evaluasi adaptif yang tingkat kesulitannya disesuaikan dengan kemampuan siswa. 4. Menangani tantangan keaslian dan etika, yaitu dengan mendesain tugas yang autentik yang menuntut kreativitas pemikiran tingkat tinggi. Manfaatkan perangkat lunak anti plagiarisme. Kemudian penekanan pada etika digital. Yang kelima, peningkatan dukungan dan kolaborasi dukungan dari berbagai pihak sangat penting. Antara lain, kebijakan yang mendukung, keterlibatan orang tua, dan kemitraan dengan industri dan komunitas. Itulah pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.